Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014 050019. Mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulhadi MAG dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada tugas kali ini yaitu mengenai ayat ke-11 Quran Surah Al-Baqarah ayat 174 sampai dengan 176. Pada tugas kali ini yaitu menghafalkan, menafsirkan, dan juga mengartikan ayat. Yang pertama yaitu menghafal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya mengartikan ayat per kata. Innal ladzina artinya wahai orang-orang yang, sesungguhnya orang-orang yang, yaktumuna artinya mereka menyembunyikan, ma apa-apa yang, anzala diturunkan, anzalallah diturunkan Allah, minal kitab darinya kitab atau Al-Quran, wa yashtaruna bihi artinya dan mereka menjualnya dengannya kitab itu, thamanan qalila dengan harga yang murah atau sedikit. Ulaika artinya mereka itulah, ma ya'kuluna artinya tidaklah mereka memakan mereka, fi di dalam, butunihim artinya perut mereka, kecuali annar api, wala yukallimuhumullah artinya dan tidak pula lah Allah berbicara kepada mereka, yaumal qiyamah pada hari kiamat, wala yuzakkihim dan juga mereka tidak akan disucikan oleh Allah, walahum azabun alim malah mereka, walahum azabun alim mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Ulaika artinya mereka itulah orang-orang yang, ashtaru mereka membeli, ad-dalalah artinya kesesatan, bil huda dengan petunjuk, wal azaba artinya dan membeli azab, bil maghfirah dengan ampunan. Fama maka tidak, asbarahum artinya mereka sangat sabar, alanar di dalam api neraka. Zalika artinya itulah, bi annallah artinya sesungguhnya dengan demikian Allah, nazzalal kitab menurunkan Alkitab, bil haqqi dengan kebenaran, wa innal ladzina artinya dan sesungguhnya orang-orang yang, wa innal ladzina ikhtalafu orang-orang yang berselisih paham, fil kitab tentang kitab, lafi shiqqaqin ba'id artinya di dalam perpecahan yang jauh. Nah, itulah arti ayat per kata atau arti ayat per mufradat Quran Surah Al-Baqarah mulai dari 174 sampai dengan 176. Nah, berikut arti ayat secara keseluruhan seperti ini. Pada ayat 174, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perut mereka. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Lalu arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 175, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Lalu arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 107, yang tadi 175, sekarang 76, yang demikian itu
karena Allah telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Nah, dari ayat ini mungkin bisa kita tangkap beberapa pengertian bahwa ini mengenai Alkitab yang diturunkan Allah kepada umat manusia, tetapi ada beberapa orang yang tidak meyakininya, malah mereka menjualnya dengan harga yang murah. Lalu dilihat dari pengertian atau dari tafsir kitab Tafsir Jalalain, arti ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa kitab, innallazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Tafsirannya adalah yakni yang memuat ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, dan yang dituju oleh ayat ini ialah orang-orang Yahudi, dan menjualnya dengan harga sedikit. Dalam ayat wa yastaru nabihi tsamanan qalila, tafsirannya adalah atau murah, berupa harta dunia yang mereka dapatkan sebagai penggantinya dari kalangan rakyat bawahan, sehingga mereka tidak mengungkapkannya sebab takut kehilangan hal tersebut. Arti ayat lagi, mereka itu tidak menelan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Lalu, karena kesanalah tempat kembali mereka. Arti ayat, Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Tafsirannya disebabkan murka kepada mereka. Arti ayat lagi, dan tidak pula akan menyucikan mereka. Tidak pula akan menyucikan mereka pada ayat, yaitu wala yuzakkihim walahum azabun halim. Wala yuzakkihim artinya dan tidak pula menyucikan mereka. Tafsirannya adalah dari kotoran dosa-dosa. Walahum tafsirannya adalah dan bagi mereka itu, tafsirannya siksa yang pedih atau menyakitkan, yaitu api neraka. Azabun alim, yaitu api neraka. Nah, selanjutnya tafsiran dari Quran surah Al-Baqarah ayat 175. Ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda. Artinya mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Tafsirannya adalah yang mereka ambil sebagai penggantinya di atas dunia. Apa yang mereka ambil penggantinya di atas dunia? Yaitu harta mereka, seperti yang disebutkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 174 tadi. Lalu arti ayat lagi, wal azaba bil maghfirah. Artinya dan siksa dengan keampunan. Tafsirannya, yang disediakan bagi mereka di akhirat, yakni seandainya mereka tidak menyembunyikannya. Nah, fama asbarahum 'alan nar, artinya maka alangkah sabarnya mereka menghadapi api neraka. Tafsirannya artinya alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka, dan ini mengundang kebenaran kaum muslimin terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang menjerumuskan ke dalam neraka tanpa mempedulikannya. Kalau tidak demikian, kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki itu? Itulah tafsiran dari menurut kitab Tafsir Jalalain tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 175. Lalu dilanjutkan lagi dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 176. Zalika, dengan demikian itu tafsirannya yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menelan api dan seterusnya. Arti ayat disebabkan oleh karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya. Zalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq. Artinya dengan demikian Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenarannya. Tafsirannya adalah berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya. Mereka beriman dan kafir. Beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jalan menyembunyikannya. Di sini disebutkan mereka berselisih paham pada ayat, yaitu pada lafaz wa innal ladzina ikhtalafu, berselisih paham. Yang mereka selisih pahamkan adalah tentang Alkitab, yaitu wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Nah,
Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, tafsirannya yakni orang-orang Yahudi, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang musyrik, yaitu tentang Al-Qur'an, sebagian mengatakannya sebagai syair dan lain sihir, dan sebagiannya lagi sebagai tenung. Lafi shiqqaqin ba'id, berada dalam penyimpangan yang jauh, artinya sangat jauh dari kebenaran orang-orang yang berselisih paham tersebut. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan sebuah sihir, tenung, dan sebagainya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penjelas bahwa Allah sangat melaknat perbuatan mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebagai tenung atau sebagai sihir dan sebagainya tadi. Atau mereka mengatakan ini sebagai syair dan sebagainya. Bagi orang-orang yang menjual ayat Al-Quran, Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 174 bahwasanya di hari kiamat kelak Allah tidak akan menyapa maupun menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam. Nah, beberapa poin yang bisa kita ambil di tafsiran ayat ini mengenai yang pertama yaitu tentang orang kafir, yang kedua hakikat perbuatan orang-orang kafir, yang ketiga akibat dari perbuatan mereka, dan yang terakhir hakikat dari ayat ini. Tafsiran ayat tentang orang kafir yaitu mereka menyembunyikan ayat Allah, menjualnya dengan harga murah. Barang siapa yang menyembunyikan ayat Allah dan menjualnya dengan harga murah, maka mereka digolongkan kepada orang-orang kafir. Selanjutnya hakikat perbuatan mereka atau kafir terhadap ayat Allah, Alkitab. Yang pertama, memakan atau memasukkan api ke dalam perut mereka. Karena dengan perbuatan mereka tadi, secara tidak langsung mereka sudah memakan atau memasukkan api ke dalam perutnya. Yang kedua, membeli kesesatan dengan petunjuk, siksa dengan ampunan. Maksudnya adalah mereka sudah diberikan petunjuk tetapi mereka memilih kesesatan. Allah sudah menurunkan ayat Al-Quran tetapi mereka tidak mengindahkannya. Lalu dengan mereka tidak mengindahkannya tersebut, sebenarnya Allah ingin mengampuni mereka, tetapi karena perbuatan mereka Allah jadinya menyiksa mereka. Yang ketiga, akibat dari perbuatan mereka. Yang pertama, Allah tidak berbicara dan menyucikan mereka di hari kiamat. Ini tertuang dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 174 yang mana bunyinya yaitu wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ini merupakan ancaman yang secara terang-terangan telah disebutkan Allah. Allah tidak berbicara dan menyucikan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan mempedulikan mereka walaupun berapa banyak dosa mereka, Allah tidak akan menyapanya ataupun menyucikan mereka dari dosa-dosa mereka. Yang kedua, mendapatkan siksa yang pedih. Ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 174, walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak akan tahan menghadapi api neraka. Nah, setelah mereka memakan api neraka tadi, maka Allah tentunya setelah Allah tidak menyapa mereka dan juga tidak menyucikan mereka, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka dan mereka tidak akan tahan menghadapi betapa panasnya api neraka tersebut. Nah, yang terakhir tafsiran dari ayat ini yaitu mengenai hakikat ayat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ada 2 poin yang dipegang teguh atau 2 poin yang sangat ditekankan pada ayat ini, yaitu yang pertama Allah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Ini terdapat pada lafaz Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq pada Quran surah Al-Baqarah ayat 176. Lalu yang kedua, orang berselisih tentang kebenaran Alkitab, maka mereka telah jauh menyimpang atau tersesat. Ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 176 yang mana bunyinya wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Alkitab, sesungguhnya mereka telah jauh tersesat atau jauh menyimpang. Kesimpulan pendidikan dari ayat ini yang bisa kita tarik, yang pertama, pendidikan keimanan atau akidah, yaitu iman kepada Alkitab. Ini terdapat dalam rukun iman kita yang keempat, yaitu iman kepada kitab. Yang kedua, uraian dari ayat ini
ayat Allah wajib diimani kebenarannya. Jangan berselisih tentang isi-isi ayat itu, maka akan membuat kita tersesat. Yang kedua, bentuk perbuatan tidak beriman kepada ayat Allah. Yang pertama, menyembunyikan kebenaran ayat. Misalkan dalam ayat itu hukumnya sudah jelas disebutkan, tetapi kita tetap menyembunyikannya untuk menegakkan apa yang menurut kita benar. Itu merupakan kita menyembunyikan kebenaran ayat. Yang kedua, menjual ayat Allah dengan harga murah. Nah, ini juga bentuk perbuatan tidak beriman kepada ayat Allah. Harusnya kita sebagai umat manusia meyakini apa yang sudah diturunkan, apa yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad mengenai Al-Quran dan juga isinya. Jika kita mengimani Al-Quran itu adalah sebuah kalamullah, maka kita harus mengimani juga isi di dalamnya. Yang ketiga, hakikat perbuatan tidak beriman kepada ayat Allah. Hakikatnya, orang yang tidak beriman kepada ayat Allah ini, mereka akan membeli kesesatan dengan petunjuk. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, kesesatan yang mereka beli, mereka tidak percaya akan kitab tersebut. Padahal di dalam kitab tersebut atau dalam Al-Quran sudah diberikan segala petunjuk tentang kehidupan. Yang kedua, membeli siksaan dengan ampunan. Padahal Allah sudah mengampuni kita semua, namun dengan perbuatan yang tidak beriman kepada Allah, kepada ayat Allah ini, mereka telah membeli siksaan dengan ampunan. Yang terakhir, akibat dari perbuatan ini adalah di hari kiamat Allah tidak akan menegur mereka dan juga tidak mengurus. Lalu setelah tidak ditegur dan tidak diurus, dimasukkan ke dalam api neraka yang nauzubillah dahsyat panasnya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.